Dan kemudian dilakukan tertangkap tangan. Tim yang melakukan tertangkap tangan waktu itu dikerjai. Itu kasusnya Harun Masiku, Pak? Iya. Inilah kasusnya Harun Masiku. Harun Masikunya kabur kan? Iya. Dan ada oknum tertentu yang dari partai politik sendiri kemudian tidak sempat ditangkap waktu itu. Inilah yang sebetulnya awal kasusnya. Dan setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Bincang-bincang pagi ini tentunya di channel beliau, kanal YouTube Novel Baswedan, langsung dengan beliau. Pagi, Pak. Selamat pagi. Gimana, Pak? Kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ini, Pak, ini kebetulan lagi rame lagi nih, Pak, di media sosial, diramekan dengan statement Ketua KPK, Pak. Iya. Di sini saya baca beritanya dari Pak Firly Bahuri, Pak, soal Harun Masiku. Dia berstatement, Harun Masiku dia pasti tidak bisa tidur nyenyak. Yang tidak bisa tidur nyenyak ini kan bukannya Ketua KPK, Pak, karena kan belum ketangkep juga itu, Pak. Kok malah Harun Masikunya? Gimana, Pak, tanggapannya? Kebetulan di sini Bapak berkomentar. Iya, saya komentar di situ. Jadi gini, soal buronan korupsi, bisa tidur nyenyak apa enggak, itu bukan urusannya Firly gitu kan. Itu nggak perlulah diurusi gitu ya. Urusannya Firly kenapa sampai sekarang nggak ditangkap, kan gitu ya. Dan memang saya juga baca ya di beberapa komen yang mengatakan bahwa itu sejak 2019 sampai 2021 kenapa saya dan kawan-kawan nggak pernah menangkap. Betul. Nah, itu komennya salah. Karena kasusnya itu baru mulai 2020. Jadi bukan 2019, belum ada kasusnya, bagaimana mau ditangkap gitu ya. Cuman karena komen-komen ngawur ya saya nggak tanggapi, saya nggak respon. Cuman di forum ini saya perlu sampaikan karena kebenaran itu harus disampaikan. Begini, ketika dulu kasus itu pertama kali adanya OTT dari tim di KPK, dan tim itu memang salah satunya yang memimpin lah ya OTT itu adalah tim yang selama ini juga bersama dengan tim saya itu sering bersama-sama menangani kasus, berkolaborasi. Memang dalam penangkapannya yang ditangkap adalah salah seorang komisioner KPU ya. Yeah. Dan Harun Masiku kan pihak yang ingin menjadi anggota dewan kalau nggak salah. Jadi ada proses di situ dan melibatkan oknum tertentu di partai politik. Jadi ini kasus melibatkan oknum di partai politik tertentu. Dan posisinya cukup tinggi gitu ya. Jadi ada kepentingan politik di sana. Dan pada saat penangkapan kita perlu ingat bahwa timnya yang dari KPK itu sempat diintimidasi di lapangan, sempat dikerjai di lapangan, tanda kutip ya, dikerjai saya katakan. Tim yang menangani itu, Pak. Yang nangkap di lapangan waktu OTT. Waktu OTT. Jadi sempat ditangkap, sempat dikerjai di lapangan. Dan itu pimpinan KPK diam saja. Artinya pimpinan KPK saya waktu itu memandangnya tidak mendukung penanganan kasus itu. Itu kalau kita mau runtut dari awal ya. Bentar, boleh siapa tahu bentar. Dikerjain itu sama siapa, Pak? Maaf, Pak. Oleh oknum tertentu lah. Kita untuk oknumnya ini intern apa? Bukan, dari luar, dari penegak hukum. Penegak hukum juga berarti, Pak? Ya, penegak hukum ada yang kerjai lah gitu ya. Dan kemudian sempat timnya KPK itu sempat saya mengatakan bahwa seperti di Sandra, tapi ya mereka menggunakan cara-cara tertentu lah untuk tim KPK-nya kemudian tidak bisa pergi kemana-mana gitu ya. Harusnya itu masalah serius ya, nggak boleh dibiarkan karena penegak hukum yang bekerja untuk negara kemudian justru malah diintimidasi seperti itu di lapangan, itu masalah serius. Dan pimpinan KPK-nya diam saja, itu masalah pokok. Dan setelah perkaranya kemudian bisa dijadikan ke KPK untuk jadi penyidik, naik ke penyidikan, itu tim yang berkolaborasi dengan saya, yang sering berkolaborasi dengan saya, biasanya kalau menangani perkara bersama-sama lah dengan tim saya, tidak boleh menangani perkara itu. Jadi kalau dibilang kenapa waktu itu nggak ditangkap, ya karena memang ada pimpinan KPK yang seperti tidak suka dengan itu, ditangani dengan powerful, dengan sungguh-sungguh ya. Seharusnya kan ditangani dengan sungguh-sungguh untuk tuntas. Tuntas siapapun yang terlibat diusut, harusnya begitu. Jadi kalau ditarik ke belakang, sejak awal penanganan perkaranya ini masalah gitu. Ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin ini diusut tuntas.
Dan itu adanya di para pimpinan KPK mestinya. Begitu juga setelah 2020, menjelang akhir 2020, tim saya ada penanganan kasus lain. Jadi kita nggak fokus ke sana lagi karena tim kami nggak diminta untuk menangani perkara itu. Tidak boleh, bukan tidak diminta, tidak boleh menangani perkara itu. Itu yang menarik dan itu nggak lazim ya. Harusnya penanganan perkara ya tim yang bisa menangkap itulah yang biasanya disuruh untuk menangani. Nah ini yang bisa dilihat sebagai masalah gitu. Begitu juga setelah sekian lama kemudian buronan ini yang bernama Harun Masiku tidak tertangkap. Itu kan biasanya kita akan melihat, oh ya biasalah namanya orang lari, nggak dapat-dapat gitu ya. Justru masalahnya adalah saya dan teman-teman di IM57 meyakini, menduga, kalau kami yang meyakini kan kami ada di sana waktu itu. Iya. Jadi bukan dari luar mengira-ngira, bukan. Ada di sana, dan kemudian kita melihat prosesnya. Seperti memang nggak dicari. Ataupun kalau nyari sekedarnya saja. Maka waktu itu saya dan kawan-kawan dari IM57 mengatakan, kalau Firly dan kawan-kawan atau para pimpinan KPK ini nggak mampu, silakan sampaikan secara resmi ke Kapolri atau ke kami, mohon bantuan, kami bantu untuk bisa menangkap. Memang kami nggak punya kewenangan, karena kami bukan di bidang itu lagi ya. Iya. Jadi bukan di bidang penindakan lagi. Untuk bisa melakukan tugas-tugas OTT, penangkapan, dan lain-lain. Tetapi kalau orang yang punya kewenangan justru tidak mau melakukan, dan itu masalah yang seharusnya tuntas, apalagi menjadi pembicaraan di publik, menjadi perhatian banyak orang, terus kasus itu nggak diusut benar-benar, itu kan masalah gitu ya. Iya. Apalagi ada keterkaitan oknum tertentu di suatu partai politik. Jadi ketika kalau memang disampaikan oleh KPK dalam hal ini Firly Bahuri bahwa dia perlu sungguh-sungguh, ya silakan sungguh-sungguh kita bantu. Tapi sampaikan secara resmi. Kalau nggak begitu kan kami nggak punya kewenangan. Ya, betul. Tapi kalau memang betul-betul karena dia punya kesungguhan tapi nggak mampu, kita bantu. Kan kurang baik apa aja lah. Kita bantu. Tapi syaratnya menyampaikan secara resmi agar upaya bantu itu bisa tidak salah gitu ya. Tapi kalau kemudian Firly hanya berwacana atau menghindar dengan cara itu nggak bisa tidur. Nggak bisa tidurnya buronan itu bukan urusannya dia. Urusannya dia tangkap sudah. Kalau nggak ditangkap berarti dia masalah gitu. Betul. Tapi menariknya di sini Pak, Bapak dulu pernah menawarkan untuk menangkap Harun Masiku ke KPK dan KPK merespon itu Pak. Merespon apa ya? Merespon untuk silakan kalau mau bekerja sama dengan kami untuk menangkap Harun Masiku, ayo kita bersama-sama gitu Pak. Ada berita itu Pak resmi. Kalau saya belum pernah mendapat jawaban itu. Mungkin kalau jawab sekedar menghindar dengan cara begitu mungkin saja ya. Tapi kan saya pikir pimpinan KPK atau Firly tahu bahwa saya dan kawan-kawan sekarang kan di Satgas khusus di Polri ya. Tentunya menyampaikan kepada Pak Kapolri dong. Ketika dia mesti tahu ya, itu ada mekanisme begitu. Ketika itu yang dilakukan, boleh. Tidak seperti sekarang, karena kemarin saya juga baca di media, apakah pimpinan KPK atau siapapun di KPK mengatakan bahwa ayo masyarakat yang mau nangkap, ayo bareng-bareng. Itu tidak mungkin. Yang diberi kewenangan negara adalah KPK. Betul. KPK diberi kewenangan oleh negara, diberi anggaran, diberi orang-orang yang punya kualifikasi. Saya yakin mereka mampu kok. Karena beberapa di antara mereka itu orang-orang yang selama ini bekerja sama dengan kami waktu kami di KPK. Dan dari sisi peralatan juga mereka ada mampu. Kalau masyarakat kan nggak punya semua itu. Masyarakat sudah amanatkan melalui negara kepada mereka, terus mereka mau lempar ke masyarakat lagi, lucu ya. Jadi kalau kemudian ada pernyataan, saya juga baca di media dari KPK, ajakan masyarakat untuk nangkap biaya sendiri, biaya sendiri kan. Terus biaya mereka dari mana? Betul. Jadi ini yang saya pikir itu olok-olok ya. Mereka sedang mengolok-olok masyarakat, mengolok-olok koalisi sipil, mengolok-olok masyarakat seperti ICW dan lain-lain. Itu saya pikir nggak pantas dilakukan oleh pejabat, dilakukan oleh aparatur. Kalau dia melakukan itu, dia melakukan tindakan yang tidak pantas. Saya pernah baca berita Pak, ada salah satu video dari teman-teman IM57 itu pernah berstatement
bahwasanya mereka tahu letak posisi Harun Masiku. Pas kebetulan itu teman-teman ini udah disingkirkan dari KPK. Saya yakin kalau Firly Bahuri mau atau punya kesungguhan untuk mau nangkap, pasti nggak lama. Tapi kalau kemudian benar-benar dia nggak mampu, dia minta bantu ke kami, maka saya yakin tidak perlu waktu lama untuk bisa nangkap. Dan saya bisa buktikan itu. Tapi kalau dia nggak mau, apa yang bisa kita lakukan kalau dia nggak mau? Betul. Yang punya kewenangan dia, berarti ya salah kita gitu ya. Betul. Kenapa ada pejabat kayak gitu? Ini minta bantuan ke Bapak, otomatis kan minta bantuan Polri Pak ya, karena Bapak posisi kan di kepolisian. Iya. Apakah ke M57 Pak? Jadi silahkan. Pada dasarnya dia mau menghubungi dengan cara seperti apa, kita siap. Tapi kalau tidak mungkin bisa dilakukan. Karena beda seperti tertangkap tangan ya. Iya. Tertangkap tangan setiap orang boleh menangkap. Tapi kalau bukan tertangkap tangan, tidak boleh. Seandainya nih ada Harun Masiku jalan di depan rumah saya boleh nangkap nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya ini yang Firly nggak paham gitu ya. Harusnya dia paham karena dia dulu pernah jadi penyidik ya. Dia pernah belajar hukum. Tapi kalau seperti itu standar seperti itu nggak paham, repot ya. Saya perlu menyampaikan ini agar masyarakat tidak kemudian terkecoh dengan hal-hal yang seperti itu. Dan kemudian menganggap bahwa, oh iya betul Firly silahkan kok nangkap. Tidak mungkin. Seandainya ada upaya nangkap sendiri di lapangan, masyarakat salah itu tindakannya. Karena kewenangan penangkapan itu ada. Tapi kalau tertangkap tangan, orang yang sedang berbuat jahat, terus kemudian ditangkap oleh masyarakat boleh. Tapi kemudian segera untuk diserahkan kepada penyidik atau aparat penegak hukum untuk dilakukan proses penegakan hukum. Tapi kalau penangkapan tidak boleh. Nah ini yang mungkin dia nggak paham. Dikirain tertangkap tangan barangkali, padahal itu tidak. Itu dalam proses penangkapan. Tadi dari penjelasan Bapak ada 2 poin Pak menurut saya Pak. Yang pertama, poin pertama, Firly udah bikin tim dan tim ini dikerjain oleh penegak hukum tadi kan Pak ya? Bukan, jadi gini. Dulu pertama kali ada kejahatan, perbuatan suap, ya, dari kelompok orang tertentu kepada oknum di komisioner KPU. Iya. Dan kemudian dilakukan tertangkap tangan. Tim yang melakukan tertangkap tangan waktu itu dikerjai. Itu kasusnya Harun Masiku, Pak? Iya. Inilah kasusnya Harun Masiku. Harun Masikunya kabur kan? Iya. Dan ada oknum tertentu yang dari partai politik sendiri kemudian tidak sempat ditangkap waktu itu. Inilah yang sebetulnya awal kasusnya. Dan setelah itu, ini awal OTT-nya ya, penangkapannya. Setelah selesai penanganannya, tentu orang yang dilakukan tertangkap tangan dan bukti-buktinya dibawa ke KPK, diproses penyidikan, diproses untuk penyelidikan untuk bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Dalam proses itu, biasanya pihak-pihak yang menangkap inilah yang akan jadi penyidiknya. Tim penangkap ini diantaranya adalah tim yang selalu berkolaborasi dengan saya, dengan tim saya. Dan mereka dilarang untuk menjadi penyidiknya. Sama? Tentunya oleh pimpinan lah. Tapi prosesnya saya tidak tahu detail. Tapi inilah faktanya. Dan kemudian mereka nggak ikut menangani lagi. Jadi untuk menjawab pertanyaan kenapa kok waktu itu nggak ada tim KPK, kami menangkap, betul. Karena kami nggak dikasih kewenangan untuk melakukan penanganan kasus itu. Jadi ini yang untuk dipahamkan. Dan waktu itu saya tahu memang penanganan perkara itu ada resistensi dari pihak-pihak tertentu. Tentunya pimpinan KPK mestinya harus tuntas dong masalah itu. Tapi ketika sekian lama masih tidak ditangkap lagi, kebangetan. Pola liar ini Pak. Jadi dan kemudian dipersepsikan seolah-olah itu orang burunannya kabur kok, nggak bisa tidur kok. Bukan urusannya dia. Urusannya dia tangkap gitu. Dan banyak kok buronan ketika kabur itu mereka justru malah ada beberapa mereka santai, mimpin rapat. Kadang ada yang begitu. Jadi harusnya kalau buronan masih kabur, nggak usah dipikir dia bisa tidur apa tidak. Harusnya yang ngejar yang nggak bisa tidur gitu. Bukan berarti dipikir, oh dia nggak bisa tidur, berarti kita tidur aja. Ya nggak bisa gitu. Tangkap gitu. Nah, ketika cara berpikirnya salah, ini menunjukkan bahwa kita rugi. Kenapa? Kita punya pejabat yang bertugas untuk mewakili kepentingan negara untuk penegakan hukum tadi. Kemudian dia berpikirnya tidak benar gitu. Makanya kita perlu kritisi.
Kenapa mengkritisi hal itu? Bukan berarti ikut campur urusan KPK. Emang kita harus ikut campur. Kalau KPK-nya adalah representasi dari negara untuk melakukan upaya penegakan hukum, kemudian dia semaunya sendiri, atau justru malah tidur, tidak menangani perkara, tidak memberantas korupsi, maka kita harus kritisi. Itu wujud dari kepedulian kita. Nah, ini yang harus dipahamkan gitu ya. Bukan berarti, oh itu ngapain ikut campur urusan KPK? Loh, salah. Kita harus ikut campur, karena itu adalah bagian dari kepentingan kita. Dia yang harus memberantas korupsi, tapi dia malah nggak memberantas korupsi, tapi mikirkan urusan tidur. Nah, ini masalah gitu. Ya. Instan ini tidurnya. Iya, jangan urusan tidur nggak diurusi, tangkap saja gitu. Kenapa KPK nggak minta tolong kepolisian, Pak? Apa karena ada novel CS, Pak? Saya nggak tahu. Tapi idealnya mereka bikin DPO dan mereka melakukan upaya-upaya. Tapi upaya-upaya itu harusnya kemudian mereka bisa yang aktif ya berperan. Nggak bisa juga kemudian hanya bikin DPO terus minta lembaga lain untuk tangani. Nggak bisa gitu. Harusnya yang aktif dia. Soal kemudian DPO itu perlu dibuat agar kepolisian di wilayah kalau menemukan ada yang bersangkutan bisa ikut nangkap, itu memang betul. Tapi yang nyari bukan berarti KPK Polri bikin tim untuk nyari, bukan. Harusnya yang nyari adalah KPK-nya gitu. Atau Firly-nya gitu ya. Soal dia mau nyuruh siapa terserah. Betul. Tapi kalau dia malah justru mikirin urusan tidur, dia salah. Pak, ini Pak, ada statement dari teman-teman ICW bahwasanya Harun Masiku ini tidak akan ditangkap di era kepemimpinannya Firly Bahuri. Ya. Itu gimana itu, Pak? Begini, tadi saya mengatakan bahwa sejak pertama kali OTT, tim KPK yang melakukan OTT kan sempat diintimidasi itu, sempat dikerjai itu. Iya. Dan Firly diam saja ya, artinya pimpinan KPK diam saja. Kenapa saya katakan Firly? Karena dia ketuanya. Terus yang kedua, penanganan perkaranya, tim yang tahu betul penanganan perkaranya tidak boleh ikut menangani perkara. Yeah. Dari 2 itu saya, dan kemudian ditambah 1 lagi 3, sampai sekarang tidak terlihat ada kesungguhan untuk nangkap. Saya setuju dengan pendapatnya ICW bahwa saya yakin sampai Firly selesai tidak mungkin ditangkap. Saya yakin begitu. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ICW. Soal kemudian pimpinan KPK-nya atau dari pihak KPK-nya ikut mengatakan bahwa silakan ICW menangkap dengan biaya sendiri. Nah, itu ngawur ya. Ngawur. Dan tidak perlu ditanggapi karena omongan ngawur. Mungkin itu penjelasan Bapak sangat membuka pikiran kita, Pak, karena di media kan ya buzzer atau apa. Jadi penting kita masyarakat jangan sampai terkecoh. Betul. Soal ada buzzer mau bicara apapun, ya dia mungkin dibayar ya biarlah dia. Walaupun nggak semestinya lah ya, ada seperti itu. Karena ini kepentingan negara, kepentingan upaya memberantas korupsi. Masa buzzer dibayar berapa sih gitu kan? Iya, betul. Masa terus harus berkhianat dengan hal itu? Ini yang perlu dipahami. Mungkin itu penjelasan tentang Harun Masiku yang masih belum mau ditangkap. Mungkin gitu, Pak. Dan kemungkinan tidak akan ditangkap sepanjang Firly jadi pimpinan KPK. Bapak kayak keras banget sama Firly. Enggak, karena begini, dalam hal yang tidak baik, kita harus mau bersikap. Kalau ada hal yang tidak baik, kita tidak mau bersikap, kita membiarkan, berarti kita setuju dengan perbuatannya dia. Betul. Tapi kalau dia berbuat yang tidak baik, kita mau berani merespon, apalagi dia berbuat dolim kan udah banyak tuh. Iya. Berbuat melanggar hukum, melakukan manipulasi, melakukan tindakan-tindakan lain, itu banyak sekali dan terang dilakukan. Maka kita nggak boleh biarkan gitu. Jadi bicara ini dalam rangka untuk mencegah dia, untuk tidak berbuat lebih banyak lagi. Dan itu baiknya dilakukan. Udah, Pak, terima kasih penjelasannya. Nanti kita sambung lagi. Kita akan merespon ketika ada berita viral di berita resmi yang mestinya, Pak, dari kanal pemerintah, dari kanal berita resmi. Sekian dari kami. Salam integritas anti korupsi.